Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rosdiana Wulandari dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C dengan nomor NIM 22381092099. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum makalah saya yang berjudul Kiamat dalam Perspektif Islam dan Sains. Tugas video ini saya buat dalam rangka memenuhi nilai UAS mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Dr. Maimun, SHI, MPDI. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa pada video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai kiamat dalam perspektif Islam dan sains. Pada video ini akan terdapat 4 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari kiamat itu sendiri berdasarkan Islam maupun ilmu sains. Yang kedua, macam-macam kiamat. Yang ketiga, tanda-tanda munculnya kiamat berdasarkan Islam maupun ilmu sains. Dan yang terakhir, yang keempat adalah proses terjadinya kiamat berdasarkan Islam dan sains. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kiamat berdasarkan perspektif Islam maupun sains. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kiamat dalam perspektif Al-Quran dan sains. Perspektif Al-Quran sendiri yaitu menurut pandangan dari Islam. Kata kiamat berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu koma yakumu kiamah yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Kiamat atau al-kiamah yaitu kebangkitan dari kematian, yakni kebangkitan seluruh umat manusia pasca kematiannya. Sedangkan hari kiamat atau yaumul kiamah yaitu waktu atau saat terjadinya kebangkitan seluruh umat manusia dari kematian atau dari alam kuburnya. Berdasarkan pengertian yang saya ucapkan tadi, dapat kita simpulkan dua makna pokok dari kiamat, yaitu yang pertama, kiamat merupakan kebangkitan umat manusia dari alam kuburnya. Maknanya, kiamat itu merupakan hari atau waktu atau saat terjadinya kebangkitan seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, baik dari zaman Nabi Adam hingga zaman manusia terakhir yang pernah hidup di muka bumi ini. Semua manusia akan digiring ke satu tempat yang luas yang disebut dengan padang mahsyar, yang kemudian akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang pernah mereka lakukan dan mereka perbuat di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 6-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan atau senang, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka neraka hawiyalah tempat kembalinya. Makna yang kedua yaitu kiamat merupakan akhir dari seluruh kehidupan. Di sini artinya bahwa kiamat itu merupakan akhir dari seluruh jagat raya, baik itu kehidupan maupun keberadaan dari semua jagat raya. Semua yang ada di alam semesta ini berserta isinya seperti planet, bintang, matahari, dan yang lain, dan semua yang ada termasuk makhluk hidup akan binasa dan akan hancur. Sedangkan berdasarkan perspektif ilmu sains sendiri, matahari saat ini terus berevolusi dan kehilangan energinya. Seperti yang kita tahu bahwa energi matahari ini merupakan energi utama yang dibutuhkan oleh semua kehidupan di makhluk bumi. Apabila matahari kehilangan energinya, tentu keseimbangan yang ada di muka bumi ini akan rusak dan lama-kelamaan akan hancur. Poin yang kedua yaitu macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Kita akan mulai membahas dari kiamat sugro terlebih dahulu, yaitu poin pertama. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu peristiwa atau kejadian atau musibah yang menimpa alam ini. Contohnya seperti bencana alam kayak gempa bumi, gunung meletus,
tsunami, banjir bandang, kematian setiap saat, serta perperangan juga merupakan contoh dari kiamat kecil ini. Kiamat kecil atau kiamat sugro yaitu kehancuran, kematian, atau berakhirnya sebagian makhluk hidup yang bernyawa di muka bumi ini, serta rusaknya sebagian keadaan alam di jagat raya ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini merupakan berakhirnya seluruh alam semesta secara massal, berakhirnya kehidupan yang ada di jagat raya ini, serta hari kebangkitan semua manusia yang pernah hidup dari kematiannya, baik makhluk hidup dari zaman Nabi Adam hingga zaman manusia terakhir yang ada di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Poin yang ketiga yaitu tanda-tanda munculnya kiamat berdasarkan perspektif Islam dan perspektif sains. Dalam pembahasan ini akan ada 3 pembagian pokok, yaitu tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan perspektif Islam, yang kedua tanda-tanda kiamat besar berdasarkan perspektif Islam, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tanda-tanda kiamat berdasarkan ilmu sains. Saya akan memulainya dengan pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tanda-tanda kiamat kecil berdasarkan perspektif Islam. Islam sendiri telah menyebutkan beberapa tanda-tanda kiamat kecil, yaitu seperti pertempuran yang terjadi antara 2 kelompok besar kaum muslimin, yang kedua munculnya khawarij, yang ketiga banyaknya kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini. Minum khamr itu sudah dianggap biasa. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria. Munculnya umat-umat yang mengaku sebagai nabi, dan munculnya berbagai hadis-hadis palsu. Selanjutnya yaitu Jazirah Arab kembali dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan sungai-sungai yang mengalir, serta masih banyak tanda-tanda kiamat lain yang disebutkan oleh Al-Quran maupun Islam. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat besar berdasarkan Islam. Menurut Islam, tanda-tanda kiamat besar yaitu seperti munculnya dukhon atau kabut yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga akan membuat bumi menjadi gelap. Dan yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya binatang melata. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang terus selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan yang terakhir keluarnya api dari Yaman yang kemudian akan menggiring semua umat manusia ke suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Sedangkan poin yang ketiga, menurut ilmu sains sendiri, kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi sudah termasuk merupakan tanda-tanda dari kiamat itu sendiri. Kerusakan-kerusakan itu sendiri seperti kerusakan laut, kerusakan udara, dan kerusakan-kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa keseimbangan alam saat ini itu sudah mulai rusak, mulai hancur, dan mulai tidak seimbang. Salah satu faktor penyebab utamanya yaitu oleh manusia. Oleh karena itu, keseimbangan kehidupan yang ada di muka bumi ini menurut sains dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu proses terjadinya kiamat berdasarkan perspektif Islam maupun sains. Dalam Islam sendiri, pertanda dimulainya kiamat yaitu dengan ditiupkannya sangkakala atau asywar oleh malaikat Israfil. Menurut Quraisy Shihab, ia menjelaskan bahwa suar atau yang sering disebut dengan sangkakala atau trompet merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan sekelompok orang di suatu tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68-70. Dalam Islam sendiri, proses terjadinya kiamat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hancurnya planet dan seluruh alam semesta, yang kedua terjadinya gempa dan meletusnya gunung, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kebangkitan kembali. Untuk
proses terjadi kiamat yang pertama ini, hancurnya planet serta seluruh alam semesta, sudah tercantum dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Mungkin itu tadi merupakan pembahasan terakhir dari tugas resume makalah saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyajian materi. Mungkin kalian bisa memperbaikinya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.